Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa Muharram. Kisah Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi di bulan Asyura. Nabi Nuh membuka pintu-pintu bahtera. Dia melihat matahari dan awan yang memudar. Al-Kisah mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang lamanya waktu dalamnya air di atas bumi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa diamnya air di atas permukaan bumi selama 6 bulan. Ada juga yang mengatakan 150 hari. Difirmankan, hai bumi, telanlah airmu. Dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zolim. Quran Surat Hud ayat 44. Menurut sebuah riwayat, Judi adalah sebuah gunung yang dekat dengan Mosul atau sebuah kota di Irak yang suka disebut Hadaba. Bahtera Nuh mendarat di sana. As-Salabi mengatakan bahwa bahtera Nuh mendarat di atas Bukit Judi pada hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Pada hari itu Nabi Nuh alaihi salam berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memerintahkan orang-orang yang ikut bersamanya untuk berpuasa pada hari itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat tersebut. Diriwayatkan bahwa semua burung, binatang liar, dan hewan-hewan melata pada hari itu berpuasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan perbekalan yang tersisa. Dia mengumpulkan 7 jenis biji-bijian, yaitu kacang polong hijau, kacang adas, kacang brul, himmas, gandum, jewawut, dan padi. Dia campur satu sama lain dan memasaknya pada hari itu. Jadi memasak kacang-kacangan pada hari tersebut merupakan sunnah atau tradisi yang dimunculkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan hal itu dianjurkan untuk dilakukan. Selanjutnya, Nabi Nuh membuka pintu-pintu bahtera. Dia melihat matahari dan awan yang memudar. Di bumi terlihat ada pelangi. Menurut sebuah riwayat, hal itu sebelumnya belum pernah terjadi, kecuali pada hari itu, dan itu menunjukkan bahwa air telah surut. Tatkala melihat itu, Nuh beserta pengikutnya yang ada di dalam kapal bertakbir. Para penghuni kapal tidak kuat untuk melihat matahari dengan mata mereka. Hal itu mereka adukan kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, kami tidak kuat untuk melihat cahaya matahari dengan mata kami. Atas pengaduan itu, pada hari itu, Nabi Nuh menyuruh mereka untuk memakai cela dengan batu itsmit atau antimonium agar mata mereka kuat untuk melihat. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa memakai cela pada hari Asyura, maka pada tahun itu dia tidak akan terkena sakit mata. Misi Gagak dan Merpati. Nabi Nuh alaihi salam membuka semua pintu kapal sehingga cahaya matahari masuk ke dalam kapal. Burung-burung pun mengepakkan sayapnya. Binatang-binatang bergerak dan pohon-pohon bergoyang. Dan ketika melihat kapal telah berlabuh, Auj meninggalkannya. Dia pergi berenang di dalam air sekehendaknya. Al-Kisah mengatakan, gunung yang pertama kali tampak adalah Gunung Abu Kubais yang ada di Mekah. Kemudian tampaklah tempat Ka'bah. Ia telah menjadi sebuah bukit yang merah. Tidak ada satupun kampung yang selamat kecuali kampung Nawahan. Ia muncul dari permukaan air seperti tidak mengalami perubahan apapun. Yang selamat lainnya adalah piramida-piramida dan sphinx yang terletak di dataran tinggi yang telah dibangun oleh Hermes awal. Di sana dia meninggalkan ilmu nujum dan ilmu astronomi. Keduanya tampak seperti keadaannya semula. Setelah itu, Nabi Nuh alaihi salam ingin memastikan apakah air masih menggenangi bumi atau tidak. Maka dia utus burung gagak untuk mencari tahu tentang keadaan bumi.
Setelah burung gagak itu pergi, ia melihat banyak bangkai dan ia pun terlena dengan memakan bangkai-bangkai tersebut hingga terlambat sampai 7 hari untuk membawa kabar yang diinginkan oleh Nuh. Akhirnya burung itu dipanggil. Ia pun datang dengan kepalanya yang pening dan tidak bisa diam di satu tempat akibat terlalu banyak makan bangkai. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain, "Adakah di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku berita tentang air dan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh burung gagak?" Burung merpati menyahut, "Wahai Nabiullah, saya akan membawakan kepadamu berita tentang air." Setelah berbicara itu, burung merpati itu terbang dan menghilang untuk beberapa saat. Lalu ia kembali dan di paruhnya ada sebuah daun berwarna hijau. Ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat daun yang ada di paruh burung merpati tersebut, dia berkata, "Ini adalah daun pohon zaitun." Dia tahu bahwa air masih menggenangi bumi. Dia terdiam untuk beberapa saat dan kemudian mengutus lagi burung merpati itu. Burung tersebut menghilang untuk beberapa saat. Lalu ia kembali dengan kedua kakinya berwarna merah. Sebabnya adalah tempat pertama yang sudah tidak tergenangi oleh air adalah tempat Ka'bah yang telah berubah menjadi sebuah bukit berwarna merah. Burung merpati itu hinggap di sana sehingga kakinya terwarnai oleh tanah merah bukit tersebut. Nabi Nuh alaihi salam mendoakan burung merpati dengan doanya, "Allah, jadikanlah burung merpati sebagai burung-burung yang paling banyak diam, paling banyak keturunan, dan paling disukai oleh manusia." Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.